Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan konseling kepada adik-adik sekalian, yang dimana materi kita itu adalah bosan belajar dari rumah ya adik-adik. Jadi untuk adik-adik nanti akan kita bahas secara rinci mengenai permasalahan ini. Tapi sebelum itu ada baiknya kita mungkin memperkenalkan diri dulu ya untuk lebih mempereratkan hubungan kita. Mungkin kakak dulu akan memperkenalkan diri. Nama kakak sendiri itu Rahmat Rehana Rahab. Kakak mahasiswa Unimed Fakultas Bimbingan Konseling Stambu tahun 2020. Nah, mungkin buat adik-adik yang lain mungkin bisa langsung memperkenalkan dirinya ya, biar kita bisa lebih mengenal lagi. Mungkin bisa dimulai dari adik Tara mungkin ya, adik Tara, dipersilakan. Nama saya Tara Staria, saya dari SMK Negeri 5 Medan. Alamat saya di Jalan Platina 1, 8. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjut, adik Putri mungkin. Ya, nama saya Putri Amelia. Saya dari SMA Negeri 2 Pecut Setuan. Saya tinggal di Jalan Santara Tembung. Terima kasih. Oke, adik Putri ya, di Tembung dianya. Lanjut mungkin yang terakhir adik Naila mungkin ya, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Alifra Naila Putri. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Alamat saya di Gampung Panguraya, Banda Aceh. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya pada adik-adik sudah memperkenalkan dirinya. Ya, ada adik Tara, ada adik Putri, ada adik Naila juga. Oke, nah hari ini kita akan langsung memulai saja bimbingan konseling kita pada hari ini, yang dimana materi kita itu pada hari ini tuh seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, yaitu mengenai tentang bosan belajar dari rumah ya kepada adik-adik. Mungkin pada adik-adik bisa menceritakan sedikit mengenai mungkin kendalanya atau keresahannya mengenai belajar dari rumah ini. Dipersilakan kepada adik-adik untuk menceritakan masalahnya. Saya Kak, Oke, silakan Tara. mungkin kendala yang saya alami selama belajar daring ini, yang pertama itu pasti kuota ya Kak. Karena kan saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi saya sangat berharap sekali adanya bantuan dari pemerintah. Um, dan selain itu juga yang paling membuat saya bingung atau pusing, bagaimana cara membuat tugas video itu Kak. Terus terkait itu juga bagaimana cara menguploadnya. Kadang kan ada juga guru yang minta tugas kita tuh diupload ke media sosial. Jadi kadang karena jaringan di rumah saya juga kurang bagus, jadinya susah teruploadnya gitu Kak. Kadang cepat telat, jadinya kadang guru ini tidak mengerti juga keadaan saya, jadinya dia marah atau kadang tidak menerima tugas saya gitu Kak. Oke, berarti dari Tara sendiri itu permasalahannya berkaitan dengan kuotanya mungkin ya, dan juga tugas-tugasnya. Mungkin kepada adik-adik yang lain ada yang ingin disampaikan mengenai permasalahan tentang belajar dari rumah ini. Mungkin adik Putri mungkin persilakan. Ya, kalau saya Kak lebih ke materi yang diberikan gurunya ya Kak. Karena kan itu nggak pasti. Kadang seminggu ada sekali datang ke sekolah. Tapi itu cuma seperti ngantar tugas gitu Kak. Yang lainnya itu cuma ngasih tugas via WhatsApp. Nah, jadi kayak kalaupun ngejum saya itu nggak paham gitu Kak. Kalau yang lain-lain sepertinya tidak ada. Oh sama mungkin dari sosialisasi lah ya Kak. Karena daring ini jadinya susah akrab sama kawan-kawan saya gitu. Oke, pendapat dari adik Putri tadi benar-benar bagus ya. Memang permasalahan yang biasanya kita alami untuk belajar dari rumah. Mungkin selanjutnya yang terakhir adik Naila ada yang ingin disampaikan mengenai permasalahannya. Kakak persilakan. Kalau dari Naila sendiri, hampir sama seperti si Tara sih Kak, masalah tugas ya. Jadi kan sistem sekolah Naila
kayak ada situs gitu tempat kumpul tugasnya, bukan di Google Classroom gitu, jadi ada situs khusus yang dibuat oleh sekolah. Nah, jadi situs ini kurang paham gitu, Kak, cara ngumpulinnya gitu. Kadang pun pas lagi deadline, malah situsnya ini ngeblank gitu, Kak. Kayak nggak bisa diakses gitu. Itu aja sih, Kak. Oke, kakak ini ya, kakak terima tadi berbagai macam permasalahan yang adik-adik terima tadi semua, yang adik sebutkan. Beberapa permasalahan adik itu mungkin terkait dengan kuotanya, ada yang terkait jaringan, ada juga tugas, dan mungkin ada yang mengenai materinya tidak mengerti ya kepada adik-adik juga. Di satu sisi kakak ingin bertanya mengenai apa kegiatan yang adik-adik sekalian lakukan untuk mengurangi rasa jenuh terkait dengan tugas-tugas yang adik terima di sekolah. Misalnya apa gitu, bisa diceritakan mungkin? Dipersilakan kepada adik-adik sekalian. Saya Kak, Iya, silakan Putri. kalau saya selingannya mungkin nonton drakor ya Kak, atau drama Korea, Iya, kayak drakor. gitu juga. Oke. Film-film barat gitu, dari Netflix atau situs lainnya gitu. Itu aja sih Kak. Oh iya. Berarti Putri ini hobinya nonton film ya untuk mengurangi rasa jenuhnya terkait dengan tugas-tugasnya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, lanjut, mungkin adik-adik yang lain bisa memberikan pendapatnya mengenai apa kegiatan yang adik lakukan jika jenuh mengalami tugas-tugas yang begitu banyak. Nih, dipersilakan. Saya Kak, Oke, persilakan adik Tara. mungkin untuk mengatasi jenuh dari tugas itu yang biasa saya lakukan sih, mungkin teman-teman yang lain itu pasti main game atau mungkin nonton. Kalau saya lebih mengumpulkan mood lagi tuh dengan cara tidur sih Kak. Tapi ya dengan cara tidur itu saya bisa untuk balikan mood saya gitu, supaya bisa meriset kegelisahan atau kecemasan saya terhadap tugas yang diberikan. Itu aja Kak. Oke, pendapat yang bagus sekali dari adik Tara ya. Mungkin yang terakhir adik Alika Naila mungkin ya bisa memberikan pendapatnya mengenai apa yang adik lakukan selama merasa jenuh terkait dengan tugas yang diberikan. Dipersilakan. Kalau Naila sendiri, kalau misalnya jenuh sama tugas sih, nonton anime ya, Kak. Oke, nonton anime. Dan mungkin baca-baca komik-komik seperti itu, Kak. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah berpendapat. Tadi pendapatnya bagus-bagus sekali ya. Ada yang bilang tadi nonton Netflix, mungkin nonton film-film barat. Ada yang mungkin tidur ya untuk mengatasi rasa bosannya. Ada juga yang mungkin lebih ke untuk nonton anime ya kepada adik-adik. Oke, di sini baik adik-adik, nah terkait dengan permasalahan bosan belajar dari rumah tadi, di sini kakak ada satu video yang mungkin adik-adik bisa lihat untuk mengurangi rasa jenuh adik-adik terkait dengan belajar dari rumah ini adik-adik. Ini akan kakak share ya, silahkan dilihat mungkin untuk sekedar relaksasi dan istirahat dari tugas-tugas yang selama ini menumpuk ya. Sebentar ya. Apakah videonya terlihat adik-adik? Terlihat Kak. Nampak Kak, nampak. Oke, ini kakak Ini putar. bahasa Inggris nanti Kak. Ya, nanti kakak jelaskan kalau selama video ini kakak jelaskan sedikit. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, Kak. Ya, jadi ya udah kakak jelaskan dulu ya. Jadi ini videonya ini kira-kira tentang mengenai ini 100 tempat yang sangat menakjubkan yang ada di dunia adik-adik. Jadi di setiap negara itu ada gitu diberikan. Nanti bisa kakak jelaskan sedikit-sedikit ya. Ini kakak putar dulu, silahkan ditonton, oke? Ini seperti bisa adik-adik lihat, ini ada air terjun ya. Ada lembah juga.
adik-adik lihat di sini itu ada, ini videonya dari Indonesia nih adik-adik. Ini di Tumpak Sewu ini. Ini di Indonesia, Kak. Iya, ini di Indonesia, ini di Tumpak Sewu namanya. Air terjun Tumpak Sewu. Ini menakjubkan sekali pemandangannya. Kayak iklan itu ya, Kak. Iya, iya. Nah, bisa dilihat tadi kita ada gunung ya. Kasih kepada adik-adik semua. Relax saja nontonnya. Terlatih. Iya. Relax saja adik-adik, lupakan semua masalah-masalahnya. Tugas-tugasnya relax saja dulu. Ini ada Gunung Fuji ya, bisa nggak dilihat? Jepang. Ini untuk selanjutnya ini adalah Sungai Amazon adik-adik. Ada banyak satwa eksotis di sini seperti bisa adik-adik lihat. Ini ada Angkor Wat ya, ada candi. Ada terjun es seperti bisa adik-adik lihat. Cantik banget. Iya, silakan ditonton adik-adik. Sini ada Gunung Sahara juga. Pemandangan satwa-satwa di Gunung Sahara ya. Ada mbak-mbak juga itu. Ini di Indonesia nih adik-adik. Pulau Alam Seru. Lihat sini ada satwa-satwa juga yang banyak sekali. Ini Italia adik-adik. Oke, itu dia video tadi untuk sekedar penyegar kepada adik-adik ya, agar tidak terlalu bosan belajar dari rumah juga. Nah, di sini kakak mau nanya nih terkait dengan video kita tadi. Sekiranya nih, apa yang adik-adik rasakan setelah menonton tadi? Misalnya apa yang adik rasakan, apa yang adik pikirkan, terus bagaimana kedepannya akan adik lakukan terkait dengan video dan juga kegiatan kita pada hari ini. Dipersilakan kepada adik-adik semuanya. Oke, kakak ulangi untuk pertanyaan kakak tadi. Apa sih sekiranya yang adik-adik sekalian pikirkan mengenai video yang telah kakak share tadi mengenai 100 tempat yang sangat indah di dunia ya? Mungkin mulai dari adik-adik apa yang adik pikirkan, apa yang adik rasakan, terus apa tindakan adik ke depannya, kurang lebih seperti itu. Dipersilakan kepada adik-adik. Saya, Kak. Ya, silakan adik Putri.
Adik Putri lagi kurang sehat. Iya, Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak Ya. apa-apa, pelan-pelan aja. Eh, saya berpikir setelah melihat video yang Kakak share tadi, ternyata nggak cuman dari kayak saya nonton drakor atau nonton film-film barat aja yang buat saya sedikit menghilangkan rasa kejenuhan saya lah gitu ya, Kak. Ternyata dari video-video yang seperti itu juga bisa kayak pemandangan-pemandangan gitu kan burung. Nah, saya baru menyadarinya sekarang, Kak. Makanya saya tadi takjub setelah nonton itu gitu. Oke, terima kasih, pendapatnya Saja, baik Kak. sekali. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dari Putri terkait mungkin kegiatan kedepannya yang lain-lain? Ada? Saya boleh deh, Kak. Oke, silakan Naila. Jadi kalau dari saya sih, Kak, saya merasa senang karena kan saya biasanya hanya bisa menonton kartun gitu, eee, bukan hal yang nyata gitu kan. Jadi karena menonton jadi saya bisa tahu, saya bisa tahu tentang keindahan alam-alam yang ada di bumi kita ini, Kak. Itu aja sih, Kak. Oke, mungkin adik Naila tadi sedikit grogi ya, dia sampai mungkin terputus-putus. Oke, yang terakhir kakak ingin mendengarkan pendapat dari adik Tara mengenai video kita tadi. Bagaimana pendapatnya sekiranya? Apa yang kamu pikirkan? Terus mungkin ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih. Yang saya pikirkan Kak setelah melihat video dari yang Kakak share tadi, saya sadar kalau tempat-tempat yang indah itu nggak hanya ada di Indonesia gitu Kak. Dan yang buat saya kagum itu ternyata yang ada di film-film itu ternyata beneran ada gitu, dari video yang Kakak share tadi, mulai dari Gunung Fuji, Sungai Amazon, ternyata itu beneran ada. Saya kira itu cuman sekedar cerita atau fiksi belaka gitu Kak. Dan kedepannya sih saya akan belajar lebih giat ya. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan saya bisa mengunjungi salah satu dari panorama yang Kakak tunjukkan tadi sih. Oke, terima kasih pendapat yang sangat bagus sekali dari adik Tara ya. Terima kasih kepada adik-adik semua tadi sudah memberikan pendapatnya mengenai video yang kakak share tadi ya. Oke, selanjutnya kakak ingin mendengarkan pesan dan kesan adik-adik sekalian mengenai kegiatan kita pada hari ini. Mungkin kepada adik-adik dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Saya, Kak. Oke, silakan adik Putri. Ini rajin sekali nih adik-adik semua ini. Ayo, persilakan. Ya, kesannya seru ya, Kak, ngikutin kegiatan kayak gini. Nambah ilmu juga. Selain itu mungkin untuk saya sendiri ya tadi untuk mengurangi rasa kejenuhan saya gitu. Mungkin untuk pesannya bisa lebih banyak lagi gitu Kak orangnya, atau saya bisa ajak teman-teman saya gitu Kak ikut kegiatan kayak gini gitu. Oke. Itu saja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin teman-temannya Putri yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, kesan dan pesannya, dipersilakan. Saya Kak, Oke, silakan adik Tara. mungkin kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan yang Kakak adakan ini, pastinya saya merasa sangat senang, excited karena bisa mengetahui tentang apa-apa saja atau mengenai panorama yang ada, dan juga bisa mengungkapkan apa yang saya harusnya bilang gitu tentang kendala saya selama belajar daring ini. Dan tentunya pesannya sama seperti yang dikatakan Putri Kak, mungkin bisa ditambah lagi anggotanya biar bisa lebih banyak juga, yang biar kita bisa tahu gitu, bukan kita aja yang bisa mengalami kendala ini dan bagaimana cara mengatasinya gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya Tara. Mungkin nanti kita bisa melakukan kegiatan ini lagi ya dengan anggota yang lebih banyak lagi.
Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pendapat mengenai kesan dan pesan dari adik Naila. Dipersilakan kepada adik Naila. Kalau dari saya sih Kak, kesannya kegiatan ini menyenangkan karena saya bisa mengenal lebih jauh tentang alam yang ada di sekitar dan mengatasi stres saya. Dan pesannya semoga kegiatan kita selanjutnya lebih serius gitu Kak, dan secara tatap muka. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Naila atas pendapatnya. Oke, sebelum kita tutup kegiatan bimbingan konseling kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doakan kakak pimpin menurut agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih pada hari ini kami telah melakukan kegiatan bimbingan dan konseling terkait dengan permasalahan bosan belajar di rumah dengan baik dan juga tidak terkendala yang berarti. Berikanlah kami kemudahan dalam menjalankan aktivitas kami ke depannya. Semoga ilmu yang kami dapatkan pada pembelajaran hari ini dapat diterima dan dimanfaatkan untuk kedepannya oleh adik-adik kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah hamba meminta, kabulkanlah doa hambamu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua telah mengikuti kegiatan bimbingan konseling kita pada hari ini. Mungkin kedepannya kita bisa melakukan lagi kegiatan ini dengan lebih banyak anggota lagi dan juga materi yang lebih beragam lagi. Sekali lagi kakak terima kasih pada kalian. Kakak Rahma Rayana Rahab mohon undur diri. Selamat siang adik-adik. Siang, Siang. Kak. Kak.